Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kita niatkan i'tikaf sampai waktu isya insyaallah. Ada 3 amalan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengangkat derajat kita di sisinya. Yang pertama sabda Nabi, isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam situasi yang sulit, walaupun dalam cuaca yang sangat dingin. Ketika kita menyempurnakan wudu, maka itu mendatangkan ampunan dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, intizarus salati ila salat, menunggu dari satu salat sampai salat berikutnya. Para ulama hadis mengatakan bainal maghrib ila isya, antara waktu maghrib sampai waktu isya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis arba'in. Kita akan memasuki hadis yang keempat, al-hadis ar-rabi', ya. Kita akan membahas pada hadis yang keempat, yaitu al-hadis ar-rabi', tentang proses penciptaan manusia dan bagaimana akhir daripada kehidupan manusia. Jadi ini yang kita akan coba pahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana proses penciptaan manusia, karena kita tidak akan pernah mengenal Allah Ta'ala kecuali ketika kita mengenal tentang diri kita. Ada satu ungkapan dari para ulama mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini pada poin yang keempat atau hadis yang keempat diriwayatkan dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang benar ucapannya, yang paling benar ucapannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut
disebut oleh para perawi hadis, Nabi SAW itu disebut as-sadiqul masduq. Karena kan ada berapa sifat Nabi ya, ada siddiq, ada amanah, ada tabligh, ada fatanah. Beliau sallallahu alaihi wasallam disebut dengan as-sadiq al-masduq karena apa saja yang beliau informasikan itu pasti benar. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang paling benar ucapan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk yaitu petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau disebut as-sadiqul masduq. Kemudian beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batnihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dihimpun ciptaannya di dalam perut ibunya arba'ina yawman, 40 hari yang pertama adalah nutfah. Nutfah itu berarti artinya adalah sperma, setetes air mani, nutfatan. Dan ini merupakan asal penciptaan manusia. Kalau Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama, Allah Ta'ala ciptakan Adam alaihissalam yaitu dari tanah. Sedangkan Bani Adam alaihissalam, keturunan-keturunan Adam alaihissalam, dan termasuk kita semua pada umumnya, diciptakan oleh Allah Ta'ala dari setetes air mani. Tapi kalau Adamnya sendiri, Allah Ta'ala ciptakan dari tin, ya. Tin itu artinya apa? Tanah. Ketika ada dialog antara Allah Ta'ala dengan iblis, ketika Allah Ta'ala bertanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa engkau enggan untuk bersujud kepada Adam alaihissalam? Apa jawaban beliau? Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari siapa? Dari Adam alaihissalam. Jadi iblis menganggap dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Ya Allah, engkau ciptakan Adam alaihissalam dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari apa? Dari api. Jadi dia merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Itulah yang membuat dia tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Padahal kalau sekiranya iblis bersujud sesuai dengan perintah Allah, mungkin tidak akan ada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah sebuah sunnatullah para jamaah, ya. Jadi memang Allah Ta'ala ciptakan kehidupan ini berpasang-pasangan. Ya, ada kebahagiaan, ya, ada kesusahan. Ya, terkadang kita menangis, terkadang kita tertawa. Ini sunnatullah semua. Demikian juga Allah Ta'ala ciptakan ya orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi memang diciptakannya secara berpasang-pasangan oleh Allah Ta'ala. Itu disebut dengan azwajan, ya. Azwaj itu bukan artinya hanya pasangan suami istri, tidak. Tapi sunnatullahnya kehidupan ini memang dijadikan beragam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu menganggap dirinya lebih baik dibandingkan apa? Adam alaihissalam. Nah, ternyata asal penciptaan kita pertama kali itulah nutfatan, dari setetes air mani. Sehingga ketika orang-orang itu ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, menentang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ingatkan dari mana asal ciptaan manusia. Ya, jadi kalau dulu orang-orang yang ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah, diingatkan dari apa dia diciptakan. Ya, ternyata diciptakan min ma'in mahin, dari air yang sangat hina, firman Allah. Maksudnya adalah sperma. Kemudian berikutnya, thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Lalu ia menjadi segumpal darah seperti itu, artinya pada 40 hari yang kedua. Thumma yakunu mudghatan misla dzalik.
Kemudian setelah itu proses berikutnya itu adalah 40 hari berikutnya berupa mudghah. Mudghah itu artinya segumpal daging. Dari kata mudghatan, ya artinya apa? Segumpal daging. Thumma, kemudian yursalu ilaihil malaku, Allah Ta'ala utus malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, lalu malaikat itu meniupkan apa? Ruh kepada calon makhluk hidup. Ditiupkan ruh sebagai sumber kehidupan bagi seluruh manusia. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, lalu malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk menulis, menetapkan arba ada berapa? Ada 4 hal yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala ketika kita berada di alam rahim. Yang pertama adalah bikatbi rizqihi, Allah Ta'ala perintahkan supaya ditulis rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang tidak akan meninggal dunia kecuali rezekinya sudah diapain? Dipenuhi oleh Allah, sudah ditunaikan oleh Allah. Rezeki ini sangat banyak para jamaah. Tidak hanya rezeki dalam bentuk materi, tidak hanya rezeki dalam bentuk uang, ya, tapi rezeki adalah sangat banyak ragamnya. Diberikan kita ilmu yang bermanfaat, itulah rezeki. Rezeki yang luar biasa, ya, yang membuat kita bisa memahami agama Allah Ta'ala, memahami tentang artinya hakikat kehidupan kita karena ilmu. Ketika kita diberikan teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, sahabat yang saleh, itulah sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diceritakan oleh baginda Rasul, ada orang kelak di hari kiamat, ketika dia akan dimasukkan surga oleh Allah, dia tahan dirinya sejenak dan dia meminta kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, carilah teman-teman aku dulu di dunia yang pernah aku bersama mereka dalam kehidupan dunia, dan masukkan aku bersama mereka di dalam al-jannah. Masya Allah, ya. Dan itulah asbabnya kenapa Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan aktsiru minas sahabati salihah, perbanyaklah teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, fa innahu syafa'atan lakum yaumal qiyamah, karena teman yang baik itu bisa menjadi apa? Syafaat. Teman-teman yang mulia, teman-teman yang saleh itu bisa menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Ini juga merupakan rezeki, ya. Kita diberikan teman yang baik, sahabat yang mulia yang mengingatkan kita dalam kebaikan. Kemudian juga kita diberikan keturunan yang saleh, dan saleh itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kita pasangan yang baik, diberikan anak-anak yang saleh, salehah, diberikan kita tetangga yang baik, itu juga merupakan rezeki. Dan ada rezeki yang paling tinggi kata para ulama, huwal iman wal Islam, yaitu hidayah, iman dan Islam. Itu rezeki yang paling tinggi, rezeki yang paling terbaik. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Ada orang yang diberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala pun juga menyesatkan siapa yang dikehendaki. Siapa maksudnya orang dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala yang dikehendaki? Itulah al-muslimina wal mu'minin, orang-orang yang muslim dan orang-orang yang mukmin. Yahdi may yasha, mereka diberikan apa? Hidayah oleh Allah. Maka setiap selesai sholat kita diajarkan oleh baginda Nabi untuk ucapkan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma, ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menghalangi apabila itu memang Engkau akan berikan kepadaku, ya Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi. Kalau memang itu bagian rezeki kita, tidak ada yang bisa menghalanginya. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi sesuatu karunia kepada kita kalau memang hal itu akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat apapun kekuatan manusia untuk memberikan karunia kepada kita, kebaikan kepada kita,
mereka tidak bisa memberikan kebaikan kalau memang hal itu tercegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memudahkan datangnya rezeki itu, kata para ulama, di antaranya adalah kita yaitu beramal saleh yang Allah taala ridhai. Jadi memang rezeki ini ada hal-hal yang menjadi rahasia Allah. Bisa didatangkan rezeki tetapi dengan amal-amal saleh. Seperti misalnya kasratul istighfar, orang-orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketakwaan kita, menjaga ibadah yang wajib, menjaga ibadah yang sunnah, itu pun juga bisa memudahkan hadirnya rezeki dari Allah taala. Menjaga salat duhanya, tilawah Al-Qur'annya, silaturrahimnya, itu Allah taala bukakan nanti pintu-pintu rezekinya, ya. Berarti rezeki itu bisa ditarik dengan apa? Dengan amal saleh. Jadi tidak hanya sebatas kecerdasan manusia, tidak hanya sekedar kemampuan manusia, tapi di situ ada amal-amal yang memudahkan datangnya apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala catat pertama kali di alam rahim itu, kata Rasulullah SAW, bikatbi rizqihi. Dicatat apanya, Pak? Rizkinya. Wa ajalihi, dan Allah taala mencatat baginya atau menetapkan baginya ajalnya, kapan dia meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia, dan bagaimana kondisi meninggal dunia Allah taala tetapkan. Bikatbi ajalihi. Ajal itu kan artinya sebenarnya, Pak, waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, ya. Jadi berarti kalau orang datang ajalnya, memang artinya adalah batas waktu yang Allah taala kasih hidup di mana? Di dunia. Itu yang disebut dengan ajal. Jadi ajal itu bukan kematian, bukan. Ajal itu artinya adalah sesuatu yang sudah waktu yang ditetapkan. Oleh karenanya kalau ada orang yang meninggal dunia lalu kita bertakziah, ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan beliau? Inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Bagi Allah apa yang dia ambil dan apa yang dia telah beri. Jadi hak Allah untuk mengambil, hak Allah juga untuk apa? Memberi. Kan kehidupan ini kita diberi sama Allah. Tapi juga kehidupan itu bisa diambil oleh Allah taala. Itu yang disebut dengan al-maut. Rezeki kita diberikan oleh Allah, tapi satu saat rezeki itu juga bisa diapain, Pak? Diambil. Kekuasaan, jabatan, wewenang dikasih kita sama Allah, tapi satu saat bisa saja diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Orang tua kita, anak-anak kita, harta kita, ya semua titipan Allah taala kasih, tapi juga suatu saat Allah taala akan apa? Ambil. Ya kayak kita misalnya, kalau kita boleh memberikan analogi sederhana, kalau kita masuk masjid, lalu di masjid itu ada penitipan sendal atau penitipan sepatu. Begitu kita masuk masjid, kita letakkan sepatu dan sendal itu di tempat penitipan. Tapi begitu kita nanti akan keluar dari masjid, maka kita akan ambil kembali titipan tadi. Demikianlah kehidupan manusia, kata Rasulullah SAW. Lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Allah Ta'ala yang mengambil, tapi juga Allah Ta'ala yang memberi. Walikulli ajalin musamman. Setiap ajal atau setiap kepastian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajalnya, waktunya ditetapkan sama Allah. Wal tastabir wal tahtasib, kata Nabi. Jadi tugasnya manusia itu hanya fal tastabir, ya tinggal kita bersabar menghadapi apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Wal tahtasib, dan harapkanlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat takziah yang biasa dibaca oleh Nabi kalau beliau bertakziah. Ya, jadi kalau Rasul bertakziah, beliau ucapkan kalimat ini. Innalillahi ma akhadha wa ma a'ta wa likulli ajalin musamman fal tastabir wal tahtasib. Atau mungkin kalau yang lebih umum itu, azamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Ini juga kalimat takziah. Baik. Jadi yang Allah Ta'ala tetapkan tadi apa? Rezekinya, kemudian apanya? Ajal. Wa amalihi, dan amalnya. Amal baik,
amal buruk Allah Ta'ala tetapkan, ya. Kemudian yang Allah Ta'ala tetapkan yang keempat itulah syaqiyun aw sa'idun, dia sengsara ataupun ia bahagia, Allah Ta'ala tetapkan. Jadi apa saja yang dialami oleh manusia ketika dia menjalankan kehidupan itu menjadi satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kan yang namanya takdir itu tidak terlepas dari apa? Ikhtiar kita sebagai manusia. Nah, ini konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kita bergantung dengan apa yang menjadi takdir Allah? Rasul tidak menjawab na'am, dan Rasul juga tidak menjawab la, ya. Tapi Rasul coba mengatakan apa? I'malu. Apa dia i'malu? Ya, berbuatlah, berikhtiarlah, kata Rasul. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nanti jalannya akan dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah. Jadi kalau orang niatnya memang baik, maka Allah Ta'ala pun juga kasih jalannya mudah menuju kebaikan. Kalau orang memang tujuannya itu tidak baik, dikasih juga jalannya oleh Allah Ta'ala, ya. Jadi memang semuanya dikasih at-taisir, ya. Dikasih apa? Kemudahan, ya. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang satu dikasih kemudahan menuju ridha Allah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan juga untuk sampai kepada kesulitan atau kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi masing-masing dimudahkan, tergantung niat kita mau kemana, tujuan kita untuk apa. Kalau memang tujuannya baik, insya Allah akan dibimbing, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang memang itu adalah tujuannya hal yang buruk, ya dikasih kemudahan, dikasih dia fasilitas juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ujungnya adalah kemurkaan Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi memang Allah Ta'ala sudah siapkan, tunjukkan kepada manusia jalan ketakwaan dan jalan kemurkaannya, ya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Dia, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, jarak antara dia dengan al-wafat, kematian itu, illa dhira'. Zira' itu artinya tinggal sejengkal. Berarti maksudnya ini Pak, kalimat kiasan di ujung-ujung kehidupannya, di akhir-akhir kehidupannya. Fayasbiqu alaihil kitab. Rupanya ketetapan Allah Ta'ala telah mendahului hamba tadi. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Ternyata pada ujung kehidupannya dia melakukan perbuatan apa? Ahlun nar. Dia ingkar kepada Allah, dia murtad dari agama Allah, padahal yang tadinya berislam. Bisa terjadi enggak, Pak? Bisa. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, dikisahkan oleh Nabi SAW, ada namanya Bal'am bin Ba'ura namanya, Pak. Namanya siapa? Bal'am bin Ba'ura. Ini Bal'am ini orang saleh. Salehnya luar biasa, kata Nabi SAW, sampai-sampai kalau dia mengangkat kedua tangannya, pasti apa yang dia minta dikabul oleh Allah. Asalkan dia mengangkat kedua tangannya, dikabulkan oleh Allah. Kalau kaumnya misalnya mendapatkan kesulitan, belum turun hujan, dia asal mengangkat kedua tangannya, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dikabulkan apanya? Doanya. Bal'am ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada satu ketika kaumnya menguji si Bal'am yang saleh ini, ya. Wahai Bal'am, tolong doakan yang buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan diuji oleh kaumnya supaya mendoakan yang buruk untuk Nabi siapa?
Nabi Musa alaihissalam doakan dengan kehancuran, doakan dengan keburukan untuk Nabi Musa alaihissalam. Di awalnya Bala'am sempat menolak. Dia mengatakan, bagaimana aku mendoakan yang buruk kepada seorang hamba Allah yang saleh, seorang nabi yang mulia, Nabi Musa alaihissalam. Jadi pertama kali dia menolak. Kemudian datang lagi, berapa saat kemudian kaumnya datang lagi kepada Bala'am. Wahai Bala'am, tolong doakan yang buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Maka Bala'am pun juga masih menolak. Tidak mungkin aku doakan yang buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Dia orang yang saleh, orang yang mulia, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang lagi ketiga kalinya, lalu mereka mengiming-imingi ya, Bala'am dengan kesenangan-kesenangan dunia. Wahai Bala'am, apa yang kau minta kami akan berikan apabila engkau siap untuk mendoakan yang buruk untuk Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian Bala'am mengangkat kedua tangannya. Di dalam hadis itu diceritakan oleh Nabi SAW, biasanya doanya fasih, doanya lancar. Pada saat dia mendoakan yang buruk untuk Nabi Musa alaihissalam, tiba-tiba lisannya jadi kaku, keluar satu kata. Jadi tidak selancar biasanya. Setelah dia doakan yang buruk untuk Nabi Musa alaihissalam, sabda Rasulullah SAW, setelah itu kemudian Bala'am murtad dari Islam, keluar dari agama Allah Ta'ala, tidak bertauhid kepada Allah Ta'ala, dan akhir hidupnya dalam kondisi su'ul khatimah. Orang yang awalnya soleh, orangnya dekat dengan Allah, tetapi di ujung kehidupannya berakhir dengan apa? Su'ul khatimah. Jadi bisa saja terjadi orang-orang yang tadi diberikan keimanan, diberikan hidayah, kalau dia tidak jaga iman dan Islamnya dengan baik, maka bisa saja kalau Allah Ta'ala takdirkan pada akhir kehidupannya adalah berakhir dengan su'ul khatimah. Nah, nanti para ulama memberikan istihad, apa sih sebabnya kenapa orang itu yang tadinya baik ya di awalnya, tapi kok berujung dan apa? Buruk. Di antara asbabnya kata para ulama adalah ketika orang meremehkan dosa, perbuatan dosa, ya. Jadi dia remehkan perbuatan dosa, itu salah satu asbab kata para ulama. Walaupun awalnya bagus, bisa saja akhirnya menjadi apa? Su'ul khatimah. Asbab yang kedua kata para ulama, ini istihad para ulama, para jamaah, mengatakan ketika seseorang yang berbuat baik tetapi meremehkan orang lain, itu bisa menjadi penyebab walaupun awalnya baik, tapi bisa saja nanti berakhir dengan apa? Su'ul khatimah. Nauzubillah. Ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW tadi katakan ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga di awal-awal kehidupannya. Jarak antara dia dengan kematian itu tinggal apa? Tinggal sejengkal saja. Kemudian di akhir hidupnya kemudian ia melakukan perbuatan ahli nar, artinya di sini dia ingkar kepada Allah, murtad dari agama Allah, akhirnya ia memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala, artinya meninggal dalam kondisi yang su'ul khatimah. Wa inna ahadakum, dan salah seorang di antara kalian kata Rasul, la ya'malu bi amali ahli nar. Ada orang yang awal hidupnya penuh dengan dosa, kemaksiatan, keingkaran kepada Allah Ta'ala. Di awal kehidupannya dia berbuat amalu ahlun nar. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Jarak antara dia dengan al-wafat itu tinggal hanya berapa? Tinggal hanya sejengkal. Ini kiasan sekali lagi, maksudnya adalah di akhir-akhir hidupnya, di akhir-akhir kehidupannya, fayamalu bi amali ahlil jannah. Jadi rupanya di akhir kehidupannya dia memperbaiki diri, beriman kepada Allah, bersungguh-sungguh dia pada akhir kehidupannya. Kemudian fayadkhuluha kata Nabi, lalu ia memasuki al-jannahnya Allah Ta'ala. Berarti akhir hidupnya dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Maka Rasul mengatakan ternyata yang Allah Ta'ala nilai dari amal kita itu adalah innamal a'malu bil khawatim.
Kita mungkin masih ingat ada orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan beberapa tahun lalu di Masjid Al-Ittihad Tebet, Pak, ya. Masya Allah, sedang sholat tarawih, meninggal dunia dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang ini terlihat orang biasa-biasa, mungkin sepintas kita lihat tidak ada keistimewaan yang dia miliki. Tapi ketika Allah Ta'ala inginkan keridhaan kepada hamba, ya mungkin kita tidak tahu amalan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala ridai, yang kemudian akhirnya Allah Ta'ala wafatkan dia dalam keadaan apa? Husnul khatimah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu lalu, ya, wali kota mana itu, Pak? Bandung, Masya Allah. Jadi rupanya wali kota Bandung ini bukan hanya seorang wali kota saja, Pak, tapi dia seorang dai rupanya, ya. Seorang ustadz, seorang dai, ya. Tapi dia juga pemimpin, Masya Allah. Nah, berada di hari Jumat di dalam masjid menjelang mau membacakan apa? Khutbah, ketika Allah Ta'ala ridha kepada hambanya, Allah Ta'ala wafatkan dalam kondisi yang mulia. Jadi artinya ini rahasia Allah Ta'ala semua para jamaah. Bagaimana akhir daripada kehidupan seorang itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak memohon Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, terutama waktu kita bersujud. Kita perlama sujud kita mohon kepada Allah dengan ucapan apa? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, atau kita tambahkan Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena sedekat-dekat kita di sisi Allah ketika dalam keadaan sedang apa? Bersujud. Maka kita disuruh memperbanyak doa-doa kita, bermohon kita kepada Allah Ta'ala. Nah, terutama kalau kita sholatnya munfarid, ya, sholat sendiri, sholat sunnah, itu baru kita perpanjang sujud kita, perlama doa-doa kita. Nah, kalau kita berjamaah tentu kita ikuti panduan imam, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ayat alastu birabbikum itu adalah memperkenalkan Allah kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, Pak. Oleh karenanya setiap anak yang baru lahir itu pasti lahirnya apa? Fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sebagian para ulama salafus saleh mengatakan disebut dan fitrah itu adalah al-mail ilal haq, cenderung kepada kebenaran. Makanya sebenarnya manusia, seluruh manusia pada dasarnya Pak, ada kecenderungan untuk kepada kebenaran. Itulah mana fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tualah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasara, dan menjadikan dia Majusi. Tapi asal fitrah manusia itu adalah fitrah kebaikan. Nah, sehingga sebenarnya, ya, kata para ulama, seluruh manusia itu mengingkari tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah Ta'ala yang menjadikan alam semesta ini, dan manusia meyakini ada satu kekuatan yang mengendalikan semua alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah manusia itu ada di situ, Pak, ya. Bahkan hatta orang yang mungkin yang kita anggap tidak percaya dengan Tuhan, tapi ketika dia mengalami sesuatu di pesawat terjadi turbulence, itu pasti menyebutnya apa? Oh my God, yang disebut Tuhan. Berarti dia sebenarnya yakin juga tuh, Pak. Berarti ada yang mengendalikan kehidupan ini, Pak. Nah, cuma nanti problemnya itu pada tauhid uluhiyah kata para ulama, ya. Ada yang mengaku Allah Ta'ala sebagai Rabb, tetapi tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terjadi dulu di zaman jahiliyah, di masa Rasulullah SAW. Mereka kenal Allah, ya, tetapi mereka tidak mau menyembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi potensi manusia mengenali Rabbnya, mengenali Tuhannya, itu ada semua, Pak. Makanya tadi yang disebutkan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua bersaksi. Setiap ruh yang ditiupkan itu oleh Allah Ta'ala itu, Pak, semua bersaksi engkau sebagai Rabb kami. Tapi rupanya begitu lahir di dunia, ya, ada manusia yang beriman, ada yang tidak mau beriman, ya. Nah, itulah sunnatullah para jamaah.
Ada orang yang berawalnya kafir kepada Allah, tapi ujung kehidupannya apa? Tapi para ulama mengatakan kondisi yang ini nadirun jiddan, memang sedikit sekali yang terjadi. Kebanyakan adalah, kata para ulama, kalau orang itu beriman, dia istiqamah dalam keimanannya, istiqamah dalam amal salehnya, insyaallah berakhirnya dalam kondisi baik. Ya Pak ya. Orang yang dalam kondisi kufur kepada Allah dan dia terus kufur kepada Allah, bahkan semakin menentang Allah Ta'ala, maka akhirnya pun juga akan dalam keadaan kufur. Oleh karena kata Imam Asy-Syafi'i, al-insan yamutu ala ma asya alaihi. Jadi manusia itu akan diwafatkan oleh Allah tergantung kebiasaannya semasa hidup. Nah, jadi ayat ini, hadis ini berbicara tentang apakah orang itu berakhir dengan keimanan atau kekufuran. Tapi orang yang telah diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia istiqamah dengan keimanannya, insyaallah mudah-mudahan akhirnya tetap dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman. Oleh karena kenapa setiap Jumat itu kita diingatkan oleh khatib. Apa bunyi ayatnya, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, cuma nanti orang beriman ini ketika meninggal dunia kan kualitasnya berbeda-beda, Pak. Ya seperti yang tadi Pak Haji katakan, bisa saja dia waktu meninggal dunia imannya dalam kondisi amalnya dalam kondisi naik, atau mungkin bisa jadi mungkin imannya lagi turun atau amalnya lagi turun, enggak ada masalah. Tapi dia berakhir dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga aja bertingkat-tingkat, Pak. Ya. Hum darajat, kata Allah. Apa dia hum darajat? Mereka itu derajatnya berbeda-beda. Satu derajat dengan derajat yang kedua, bainas sama'i wal ardh. Jaraknya sama seperti bumi sampai langit. Itu satu derajat. Tidak kebayang kalau sampai 100 derajat, ya. Nah, orang beriman itu kan sampai ada hadis yang berbunyi, kalau ada orang punya keimanan, dia meninggal dunia dalam keadaan iman, Pak, walaupun imannya secuil, pasti nanti akan dijamin al-jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar saja masih ada peluang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Betul enggak, Pak? Selama bukan dosa apa? Syirik. Itulah rahmat Allah taala bagi orang-orang yang beriman. Kalau toh mungkin dia berbuat dosa besar, ada kemungkinan untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala selain daripada kesyirikan. Nah, tapi kalau dosa syirik kan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah. Nah, inilah kebahagiaan sebenarnya, Pak, kepada kita semua orang-orang yang beriman yang telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diyakini seyakin-yakinnya kalimat tauhid ini, kemudian dia beramal soleh. Ya, dalam beramal soleh kan kemampuan orang berbeda-beda ya, Pak ya. Ada yang mungkin kerjakannya wajib-wajib saja, ada yang kerjakan yang wajib dia tambahkan dengan yang sunnah. Ini kan nanti orang berbeda-beda. Bahkan para sahabat saja itu amalnya mereka berbeda-beda, Pak. Ya. Satu sahabat ya punya kelebihan di sisi ibadah ini. Sahabat yang lain punya kelebihan di sisi ibadah ini. Jadi artinya memang sahabat saja berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya tafawat, ya mereka itu berbeda satu dengan yang lainnya. Tergantung pintu-pintu kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang. Tapi ada seorang sahabat, Pak, yang dipanggil Allah Ta'ala dari semua pintu surga. Kira-kira sahabat siapa, Pak? Yang pernah disebut oleh Nabi SAW, dia akan dipanggil dari semua pintu surga. Sahabat Abu Bakar. Kan Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ada orang nanti dipanggil dari semua pintu surga? Dari pintu sedekah, dari pintu sholat, pintu zakat, pintu haji, pintu umrah, pintu istighfar, pintu taubah dan seterusnya. Naam, kata Rasul, ada. Dan aku berharap engkaulah salah satunya, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Dipersaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, artinya Pak, orang itu kan dalam beramal soleh kemampuannya beda-beda. Ada mungkin yang di sisi sholatnya, ada yang sisi puasanya, ada yang sisi dari baca Qur'annya, ada yang di sisi ilmunya dan seterusnya. Tapi semua Allah Ta'ala jadikan supaya saling melengkapi. Allah Ta'ala menilai pahala setiap usaha kita, Pak. Walaupun yang kita inginkan tidak tercapai. Kayak tadi misalnya, Pak, kita sudah berusaha, ikhtiarnya udah cukup lah secara hitungan
manusia. Tapi ternyata yang kita inginkan kita tidak capai. Bukan berarti orang itu gagal sebenarnya di sisi Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala akan memberikan pahala pada setiap lelahnya, capeknya, usaha dan ikhtiar jadi pahala. Ma asabal mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu bi khatayahu. Tidaklah seorang mukmin tertimpa lelah, letih, capek, kemudian sampai duri yang melukai kakinya, kecuali itu semua menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru dengan kita berikhtiar itulah Allah Ta'ala memberikan pahala kalau memang tidak tercapai yang menjadi harapan kita. Tapi kalau yang kita harapkan lalu kita juga berikhtiar maksimal dan kita capai, berarti alhamdulillah, berarti Allah Ta'ala mudahkan jalannya. Tapi bagi orang beriman pada dasarnya tidak ada yang gagal gitu Pak ya. Yang satu tercapai keinginannya dan Allah Ta'ala memberikan dia kesempurnaan kebaikan. Yang di sini pun juga walaupun dia gagal dalam arti kata nggak mendapatkan keinginannya, tapi usahanya, ikhtiarnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ketetapan Allah itu tertakdir sebenarnya, Pak, ya. Nah, oleh karenanya kan takdir itu rahasia Allah, Pak. Coba para jamaah, ada nggak yang tahu takdir kita bagaimana, Pak? Coba Ustaz mau tanya, ada nggak tahu takdirnya hari esok bagaimana? Tidak ada yang tahu. Tapi kita disuruh untuk berbuat, berikhtiar. Kalau kata Rasul itu ajmilu fi talab, lakukanlah yang terbaik. Kalau sudah ikhtiarnya baik, besar kemungkinan insya Allah tercapai. Kalau kita sudah berikhtiar tapi nggak tercapai, ini memang bisa saja terjadi, tetapi tidak sia-sia di hadapan Allah Ta'ala. Lelahnya, capeknya, ikhtiarnya dihitung sebagai kebaikan dan pahala Ta'ala. Tapi dia sudah beriman kepada takdir. Apa bentuk imannya pada takdir? Dia berusaha. Karena orang itu kan nggak boleh bergantungkan, wah ini percaya sama takdir aja deh, ya gimana pun hasilnya saya percaya. Enggak, tapi kita disuruh apa? Berbuat, berikhtiar. Inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain mengimani takdir, tapi juga kita disuruh apa? Berikhtiar, berdoa, berusaha. Ya, banyak asbab-asbab kemudahan, Pak. Nah, oleh karenanya, Pak, kenapa Rasul selalu minta kemudahan? Inilah mungkin pentingnya, Pak. Dalam segala hal kita mohon kemudahan, Pak. Kalau kita ingin sholat malam dimudahkan untuk sholat malam, ya kita minta, ya Allah mudahkan kami sholat tahajud, sholat malam. Kalau itu niat kuat, Allah Ta'ala pasti akan kasih jalan kemudahan, Pak. Ini pentingnya memohon apa? Pertolongan dalam segala kebaikan. Ya seperti doa habis sholat, Pak. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di situ ada kalimat a'inni. A'inni apa artinya? Tolonglah aku, bantulah aku. Berarti kita ini sebenarnya kemampuan kita terbatas, tapi Allah Ta'ala yang akan memberikan kemudahan untuk sampai kepada apa yang diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih itu yang kita pahami tentang takdir. Di antara penjelasan para ulama adalah di antara asbab orang itu meraih husnul khatimah adalah karena faktor istiqamah, betul. Nah, istiqamah ini memang ada perbedaan penafsiran para sahabat, ya. Sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq itu mengartikan istiqamah itu apa? Ala tauhid. Ketika orang selalu menjaga keimanannya, tauhidnya kepada Allah Ta'ala, itu disebut istiqamah. Tapi para sahabat yang lain mengartikan istiqamah itu apa? Orang-orang yang mengkontinyukan satu amal walaupun sedikit. Ya berarti istiqamah itu tidak mesti, misalnya kalau kita tahajud 8 rakaat terus 8 rakaat, tidak mesti istiqamah seperti itu. Tapi istiqamah artinya dia rutin melakukannya walaupun di saat satu kondisi mungkin karena sakit atau mungkin kurang enak badan, kemudian dia kurang daripada yang biasa dilakukan. Itu juga masih istiqamah namanya. Karena Rasul mengartikan dalam satu hadis, khairul a'mal, amal yang paling baik, wa ahabbu ilallah, dan paling dicintai Allah Ta'ala adalah adwamuha, yang paling dawam. Dawam itu apa artinya? Rutin, yang paling dirutinkan, yang paling dikontinyukan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Dan ini menjadi kebiasaan Nabi sebenarnya, Pak. Apa kebiasaan beliau? Kalau beliau satu malam misalnya, beliau biasa baca surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Lalu beliau tertinggal pada malam hari itu, besok paginya beliau ganti, Pak. Itu Nabi SAW. Ya.
Bahkan ada anjuran kata Rasul, barang siapa yang memiliki wirid, punya hizib, punya bacaan-bacaan yang dia biasa dia baca, lalu satu kondisi atau satu keadaan dia terhalang untuk melakukannya, maka lakukanlah keesokan harinya. Supaya kenapa? Supaya jangan putus apa kebiasaan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, ada nasihat yang baik dari Rasulullah SAW. Ini nasihat Rasul sampaikan kepada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat ini dikenal 3 amalan istimewanya. Salat tahajud tidak pernah putus, puasa sunnah tidak pernah putus, dan khatam Al-Quran tidak pernah putus. Bahkan ada satu riwayat, Abdullah bin Amr bin As ini dulu pernah puasa sunnah selama 1 tahun full, sampai badannya tinggal tulang saja, Pak. Waktu itu belum ada larangan dari Nabi SAW, Pak. Pernah beliau ini sholat malam semalam suntuk, tidak tidur-tidur, Pak. Sahabat ini pernah khatamkan Al-Quran, setiap malam dia khatamkan Al-Quran. Bayangkan sampai badannya tinggal tulang saja, Pak. Rasul ketika bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As, lah sekian lama gak ketemu dengan dia, ditanya, siapa engkau si fulan? Dah dikenali sama Nabi. Badannya berubah total, Pak, karena saking tekunnya ibadah. Maka Rasul kan meluruskan, Pak, ya, wahai Abdullah bin Amr bin As, kalau engkau rajin puasa, jangan lebihi puasanya Nabi Daud alaihi salam. Sehari berpuasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, supaya memberikan hak pada badan kita. Wahai Abdullah bin Amr bin As, kalau engkau rajin khatamkan Al-Quran, jangan melebihi daripada 3 hari. Khatam yang paling bagus itu para jamaah adalah melebihi daripada 3 hari, jangan kurang dari 3 hari, Pak. Supaya kenapa? Supaya bacaannya murattal, ditartilkan, dia pahami maknanya, ya. Kalau kita mau baca 1 malam suntuk, Pak, bisa khatam tuh 30 juz, tapi kita nggak tidur, Pak. Jadi kalau dari fitrah itu ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sholat tahajud, diingatkan juga oleh Nabi SAW, sholat malamlah engkau, tetapi hendaklah engkau sebelum sholat tahajud istirahatlah. Badan ada haknya, kedua mata ada haknya, keluarga ada haknya. Abdullah bin Amr bin As itu, Pak, nyaris dia dandang urus keluarga, Pak, tapi diluruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti istiqamah itu artinya dawam, Pak. Dawam, rutin kita lakukan, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, tujuannya apa, Pak? Supaya tidak mudah bosan. Ibadah ini mohon maaf, Pak, kalau kita pandai-pandai memanage kita ibadah, bagaimana cara ibadah yang baik, lama-lama orang bisa bosan, Pak, dengan ibadah itu. Jadi istiqomah itu tidak diukur pada banyaknya, ya, Pak, ya, tapi istiqomah itulah tidak putus melakukannya. Itu istiqomah, Pak. Wa in qalla, walaupun sedikit. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan seluruh jamaah sehat, barokah insyaallah. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.